Selamat pagi, halo semuanya. Pada pertemuan keempat Sankri, kita adakan secara sinkronus ya. Adapun untuk pembahasan materinya, kita akan membahas mengenai landasan Sankri. Adapun untuk mind map di pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas mengenai landasan Sankri, yang terdiri dari 3 subbab. Yang pertama adalah landasan ideal, yang kedua adalah landasan konstitusional, dan yang ketiga adalah landasan operasional. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba kita sama-sama renungin ya. Apa sih yang dimaksud dengan landasan negara? Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki suatu landasan? Apakah negara tersebut akan berjalan dengan baik-baik saja? Landasan. Apa itu landasan? Landasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai dasar. Landasan negara artinya adalah dasar negara. Dasar suatu negara dibentuk guna menjalankan dan melaksanakan kehidupan masyarakatnya di berbagai bidang kehidupan. Setiap negara di dunia ini harus memiliki dasar negara. Dasar tersebut dapat berupa ciri, cita-cita, acuan, tujuan yang akan dicapai. Selain itu, dasar negara juga berisi pandangan hidup bangsa dan ideologi suatu negara. Penting gak sih dasar negara itu? Sangat penting, karena dasar negara itu berkaitan dengan identitas negara, berkaitan dengan tujuan negara, berkaitan dengan pandangan hidup, dan juga sumber hukum. Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki dasar negara? Maka masyarakatnya akan kacau, tidak punya pegangan hidup. Negara yang tidak memiliki dasar negara tidak memiliki pandangan hidup. Artinya, gak punya tujuan, gak punya visi, gak punya misi, gak punya cita-cita yang ingin dicapai, gak jelas mau kemana arahnya. Negara yang tidak memiliki dasar negara juga tidak punya kepedoman dalam kehidupan bernegara. Sehingga pemerintahannya akan rentan, berantakan, dan hancur. Gak cuma pemerintahannya, tapi juga masyarakatnya akan rawan terkena konflik. Negara yang tidak memiliki dasar negara tentunya akan sulit maju dan berkembang, karena gak jelas apa yang mau dicapai. Dampaknya, pemerintah dan masyarakat akan saling tidak percaya dan tidak mampu bekerja sama untuk memajukan negara. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan NKRI dari Sabang sampai Merauke, telah menyatukan NKRI. Namun, negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukan tujuan semata-mata. Karena proklamasi kemerdekaan itu adalah langkah awal bangsa Indonesia untuk bisa mencapai tujuannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan sarana untuk bisa mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Adapun cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia itu terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan alinea ketiga. Lalu apa sih hubungannya dengan Sankri? Proklamasi kemerdekaan sebagai sumber hukum pembentukan NKRI itu artinya Sankri pun terbentuk. Ya, Sankri itu apa sih? Sankri adalah administrasi negara sebagai sistem yang mendukung penyelenggaraan NKRI agar cita-cita dan tujuan NKRI dapat berdaya guna dan berhasil guna. Artinya, Sankri itu ada sejak berdirinya NKRI, berdasarkan adanya dasar negara beserta konstitusi sebagai landasannya. Maka dapat kita simpulkan bahwa landasan Sankri itu adalah landasan dari NKRI. Oke, kita masuk ke pembahasan subbab pertama, yaitu landasan ideal. Apa itu landasan ideal?
Ideal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya berkaitan dengan gagasan dasar bernegara atau falsafah kenegaraan. Landasan ideal adalah sebuah landasan negara yang digunakan sebagai ideologi sebuah bangsa. Ya, ini yang harus kita garis bawahi adalah ideologi sebuah bangsa. Konsep ideologi. Ideologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah idea dan logos. Idea itu artinya adalah gagasan, konsep, pengertian, dasar, ide-ide dasar, pemikiran, sudut pandang atau cita-cita. Sedangkan logos itu bisa diartikan sebagai ilmu pengetahuan. Secara itu etimologis, maka bisa kita simpulkan bahwa ideologi artinya adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau the science of idea atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Apa itu landasan ideal dalam penyelenggaraan Sankri? Landasan ideal itu berkaitan dengan ideologi suatu bangsa. Landasan ideal dalam penyelenggaraan Sankri itu identik dengan landasan ideal NKRI, yaitu Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya adalah asas atau dasar. Maka secara harfiah, Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar. Sejarah Pancasila. Pancasila itu sudah dirumuskan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana pada sidang BPUPKI ini dibahas mengenai rumusan dasar negara. Dalam sidang BPUPKI ini ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengajukan dasar negara itu pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun usulan dasar negara menurut Muhammad Yamin itu ada 5. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian ada Supomo, ini mengajukan usulan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, di mana Supomo juga sama mengajukan 5 dasar negara. Yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno itu mengajukan usulan dasar negara. Ada 5 usulan dasar negara menurut Insinyur Soekarno. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga adalah demokrasi, yang keempat adalah keadilan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setelah diadakannya sidang BPUPKI, maka dibentuklah Panitia 9. Panitia 9 ini untuk merumuskan dasar negara yang sudah diajukan oleh ketiga tokoh tadi. Ya, ini menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Di mana di sana itu diselesaikan pembahasan mengenai dasar negara. Adapun hasil dari Jakarta Charter atau Piagam Jakarta itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari sila pertamanya ya, ini ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini kemudian pada sidang PPKI yang pertama, tanggal 18 Agustus 1945, ini sila yang pertamanya dirubah ya menjadi
ketuhanan yang Maha Esa, ya, adanya revisi dari Piagam Jakarta. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia itu ya tidak semuanya memeluk agama Islam, ya. Maka dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, kapan sih diperingati sebagai hari lahir Pancasila? Oke, menurut eh, keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 ya, 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila, yaitu ketika Soekarno mengajukan usulan dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama. Terdapat 9 fungsi Pancasila. Yang pertama, Pancasila itu sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara itu diterapkan dalam program-program pembangunan nasional. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pancasila disebut sebagai ideologi negara karena mencakup sikap kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan hidup yang tentram, aman, damai, dan tertib. Adapun sikap kehidupan berbangsa dan bernegara ini nanti akan menciptakan yang namanya etika sosial. Nanti akan kita bahas. Fungsi Pancasila yang kedua adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara itu juga sering disebut sebagai dasar falsafah negara. Artinya, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Fungsi yang ketiga yaitu adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, Pancasila itu sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada dan menjadi jiwa sejak adanya bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia tercermin dalam Pancasila karena lahir dalam momentum revolusi kemerdekaan Indonesia. Fungsi Pancasila yang keempat adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila diwujudkan dalam sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Sikap mental dan tingkah laku ini mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan bangsa lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian. Lalu fungsi yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas, semua kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Hal tersebut karena Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, nilai-nilai tersebut misalnya ada nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial serta nilai-nilai lainnya. Kemudian fungsi Pancasila yang keenam adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, semua peraturan perundang-undangan apapun, ya, baik itu kebijakan tertulis maupun kebijakan tidak tertulis yang ada di NKRI itu semuanya harus mengacu pada Pancasila. Artinya, semua peraturan, semua kebijakan yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila. Fungsi Pancasila yang ketujuh adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian itu bisa diartikan sebagai kesepakatan. Maka, Pancasila itu telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI. Artinya, Pancasila merupakan keputusan final bagi bangsa Indonesia yang harus diamalkan, harus dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu fungsi Pancasila yang kedelapan adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Cita-cita luhur negara Indonesia itu dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan penuangan jiwa-jiwa Pancasila. Cita-cita luhur ini yang akan menjadi arah untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia.
Kita tahu bahwa cita-cita dan tujuan nasional itu terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua dan keempat, di mana di dalamnya itu terdapat nilai-nilai Pancasila, ya. Oleh karena itu, Pancasila juga disebut sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Fungsi yang kesembilan adalah Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Artinya, Pancasila itu merupakan sarana yang ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia itu memegang teguh berpedoman pada Pancasila. Nilai dan norma yang terkandung di dalam Pancasila itu diyakini oleh semua bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang bijaksana, sesuatu yang tepat, sesuatu yang adil untuk bisa mewujudkan persatuan Indonesia. Adapun Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa ini tertuang dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Apakah Pancasila itu adalah sebuah sistem? Iya, Pancasila sebagai suatu sistem. Artinya, Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang utuh. Artinya, kelima sila-silanya itu tidak dapat berdiri sendiri, saling bergantung, saling berkaitan satu sama lain, saling pengaruh mempengaruhi, saling timbal balik, dan tidak saling bertentangan. Artinya, sila pertama itu berkaitan dengan sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua itu berkaitan dengan sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga itu berkaitan dengan sila ke-1, kedua, keempat, dan kelima. Sila keempat itu berkaitan dengan sila ke-1, kedua, ketiga, dan kelima, serta sila kelima itu berkaitan dengan sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Sila-sila dalam Pancasila, kelimanya itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan merupakan suatu bagian yang utuh, yang integral. Pancasila merupakan etika sosial. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa fungsi pertama Pancasila adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Artinya, Pancasila itu mengatur sikap, mengatur tingkah laku, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila itu merupakan etika sosial. Pancasila itu ditetapkan sebagai dasar negara, termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi ideologi negara. Maka sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila itu ditetapkan sebagai etika sosial, yaitu adalah seperangkat nilai yang secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya Pancasila, maka semua masyarakat Indonesia memegang nilai yang sama, mengacu pada nilai yang sama. Nilai itu apa sih? Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap baik atau buruk, sesuatu yang dianggap benar atau salah, itu adalah nilai. Ya, jadi adanya kesatuan persepsi nilai dari semua masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai etika sosial ini dituangkan dalam Ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Artinya, Pancasila itu menjadi acuan dasar dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ketetapan MPR nomor 6 garing MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, ya di situ menjelaskan mengenai Pancasila sebagai etika sosial. Pancasila sebagai etika sosial itu ada 6. Yang pertama, etika sosial dan budaya. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan. Yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Yang keempat, etika penegakan hukum yang berkeadilan. Yang kelima, etika keilmuan. Dan yang keenam adalah etika lingkungan. Nah, ini penjelasannya ya teman-teman ya. Pancasila sebagai ideologi negara artinya
Pancasila itu merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang secara terintegrasi, secara terpadu, secara utuh itu harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini sudah ditetapkan, dituangkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 garing MPR garing 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Ya, di mana di dalamnya isinya itu terdapat 6 pokok etika kehidupan berbangsa. Nah, 6 pokok itu ya, itu yang sama yang kayak tadi ya. Etika sosial budaya, lalu ada etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Etika sosial dan budaya artinya seperangkat nilai-nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam. Ya, adanya sikap jujur, adanya sikap saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, saling tolong-menolong di antara sesama manusia dan juga sesama masyarakat. Nah, sejalan dengan itu, maka perlu menumbuh kembangkan kembali adanya budaya malu, yakni malu berbuat salah, ya, dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan juga nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu juga perlu ditumbuh kembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin, baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Nah, apa sih contoh dari etika sosial dan budaya ini? Contohnya misalnya ya budaya malu, terusnya gotong royong, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, toleransi antar sesama umat beragama, membantu korban bencana alam, menundukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua, budaya salim kepada orang yang lebih tua, tidak pulang larut malam, menjunjung tinggi hak asasi manusia, tidak mengklaim budaya negara lain, dan sebagainya. Etika politik dan pemerintahan artinya adalah adanya seperangkat nilai untuk mewujudkan kehidupan politik dan pemerintahan. Nah, etika politik dan pemerintahan ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang efisien, yang efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis ya, atau biasa kita sebutnya sebagai good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, etika politik dan pemerintahan ini bercirikan adanya transparansi, keterbukaan, adanya rasa tanggung jawab, adanya daya tanggap atau responsif terhadap aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan juga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Etika politik dan pemerintahan ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertata krama dalam perilaku politik, yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif, dan berbagai tindakan yang terpuji lainnya. Adapun contoh dari etika politik dan pemerintahan itu misalnya menghindari nilai-nilai dan praktek yang dapat merusak citra pemerintahan ya, seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme ya, menghindari maladministrasi, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, saling menghargai antar kelompok kepentingan ya, misalnya sesama parpol saling menghargai, sesama ormas saling menghargai, sesama LSM saling menghargai dan sebagainya. Ya, juga contoh lainnya adalah kampanye partai politik sesuai dengan aturan yang berlaku. Etika ekonomi dan bisnis artinya adalah seperangkat nilai yang harus diwujudkan dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Etika ekonomi dan bisnis itu dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik itu perseorangan, baik itu institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, dan juga mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi. Nah,
Etika ekonomi dan bisnis itu diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakannya secara berkesinambungan. Etika ekonomi dan bisnis itu bisa mencegah terjadinya praktek-praktek monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah pada perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan yang tidak sehat, tidak adil gitu ya, dan lain sebagainya guna memperoleh keuntungan. Nah, etika ekonomi dan bisnis itu sangat penting ya teman-teman ya, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga selalu berinteraksi dengan dunia ekonomi ya. Nah, apa sih contoh dari etika ekonomi dan bisnis itu? Contohnya misalnya Indonesia itu terdapat monopoli ya terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara ya. Misalnya air gitu ya, listrik, bensin, kereta api, pelayaran dan lain-lain yang dikelola oleh BUMN ya, yang dikelola oleh PLN, PDAM, PT Kereta Api Indonesia ya, PT Pertamina, PT Pelni, dan Bulog ya. Nah, ini terkait dengan monopoli perekonomian di Indonesia ini teman-teman bisa lihat, bisa baca di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 1 sampai dengan pasal 3. Contoh lain misalnya ada bantuan sosial untuk masyarakat miskin ya, ada pemberdayaan masyarakat, ada pemberdayaan UMKM ya dan sebagainya. Etika penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum dalam suatu negara itu adalah suatu yang sangat penting ya. Karena hukum itu sifatnya adalah mengatur. Kalau tidak ada hukum, maka masyarakat masyarakat suatu negara itu tidak akan bisa diatur ya, akan semaunya sendiri gitu ya. Dan nanti akan acak-acakan, akan kacau dan sebagainya. Etika penegakan hukum yang berkeadilan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama itu hanya bisa diwujudkan dengan adanya ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum itu sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika penegakan hukum yang berkeadilan itu meniscayakan adanya penegakan hukum yang adil, perlakuan yang sama, tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya. Nah, apa sih contoh dari etika penegakan hukum yang berkeadilan? Oke, contohnya misalnya pemberian vonis yang adil bagi koruptor ya. Siapapun yang salah, siapapun yang korupsi itu harus divonis secara adil, harus dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada diskriminasi. Yang kedua, contohnya adalah adanya sanksi bagi setiap orang yang melanggar hukum, gitu ya. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau misalnya nggak mematuhi, maka akan dikenakan sanksi, akan ditilang. Contoh lain misalnya berkendara dengan memiliki SIM ya. Jadi hukum yang ada di suatu negara itu tujuannya untuk mengatur ya agar terciptanya ketertiban, ketenangan ya dan juga keteraturan hidup bersama dalam suatu masyarakat. Etika keilmuan. Etika keilmuan ini adalah seperangkat nilai dalam bidang keilmuan gitu ya. Nah, etika keilmuan ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan ya itu diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif ya, berupa cipta, karsa, dan juga karya yang tercermin dari perilaku kreatif, inovatif, ya, inventif, komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika keilmuan itu menegaskan pentingnya budaya kerja keras
dengan bisa menghargai dan memanfaatkan waktu yang ada, disiplin dalam berpikir dan bertindak, serta menepati janji dan komitmen untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan juga tahan uji serta pantang menyerah. Apa sih contoh dari etika keilmuan? Oke, contoh dari etika keilmuan itu misalnya tidak mencontek saat ujian, terus menghindari segala bentuk plagiarisme gitu ya. Misalnya kalau ada tugas itu nggak boleh ya copy paste dari artikel orang lain. Nah itu harus kita ada aturannya. Misalnya aturannya kita kutip dan kita cantumkan di daftar pustaka gitu ya. Terus contoh lainnya kita nggak boleh melanggar hak cipta ya atau hak atas kekayaan intelektual atau haki ya. Seperti misalnya kita nonton film nih gitu ya di channel yang ilegal gitu ya, membajak film, membajak lagu, terusnya menjiplak karya tulis orang lain, menggandakan buku itu juga nggak boleh ya kalau tanpa izin. Etika lingkungan. Etika lingkungan itu berkaitan dengan seperangkat nilai dalam mewujudkan lingkungan yang lestari. Nah, dalam suatu negara itu tentunya ada pembangunan ya, teman-teman ya. Setiap pembangunan ya, misalnya pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan tol, misalnya pembangunan perumahan, perkantoran, itu harus mempertimbangkan aspek lingkungan ya karena kalau kita tidak mempertimbangkan aspek lingkungan ya maka itu akan berdampak negatif ya contohnya misalnya terjadinya banjir ya terjadinya longsor terjadinya kebakaran dan lain sebagainya. Etika lingkungan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab ya misalnya contohnya di setiap kota gitu ya ada uh, ruang terbuka hijau, ada taman-taman kota ya dan sebagainya. Itu adalah etika lingkungan. Contoh dari etika lingkungan itu misalnya dari diri sendiri dulu ya. Membuang sampah itu ya pada tempatnya, nggak boleh sembarangan ya. Terusnya melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan, menggunakan barang-barang yang dapat didaur ulang, menghemat energi ya misalnya menghemat air kalau misalnya tidak digunakan ya kerannya dimatiin menghemat lampu menghemat listrik ya kalau misalnya lampu tidak digunakan ya dimatikan gitu ya menghemat AC ya kalau misalnya AC tidak digunakan ya dimatikan ya mencegah terjadinya pencemaran lingkungan menjaga dan melestarikan habitat tumbuhan dan juga hewan ya kalau misalnya ada taman di kampus gitu ya ya nggak boleh diinjek-injek gitu ya harus dijaga harus dilestarikan kalau ada hewan kalau ada binatang gitu ya nggak boleh disiksa harus dipelihara dengan baik. Oke, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua ya, yaitu adalah landasan konstitusional. Apa itu landasan konstitusional? Oke, sebelum kita bahas apa itu landasan konstitusional ya, kita cari tahu dulu nih, apa itu konstitusi ya. Arti konstitusi secara etimologis ya, itu ada dari tiga bahasa ya, ada bahasa Perancis, ada bahasa Belanda dan juga ada bahasa Latin. Menurut bahasa Perancis ya, constituer artinya adalah membentuk ya. Menurut bahasa Belanda, ya, konstitusi itu berasal dari kata grondwet, artinya adalah suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Sedangkan menurut bahasa Latin, konstitusi itu berasal dari kata kume ya dan juga statuere. Kume itu artinya adalah bersama dan statuere itu artinya adalah membentuk, mendirikan serta menetapkan.
Dari ketiga arti konstitusi berdasarkan bahasa Prancis, Belanda, dan bahasa Latin, maka bisa kita simpulkan bahwa secara etimologis arti konstitusi adalah menetapkan atau mendirikan sesuatu atau segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Definisi konstitusi. Menurut K.C. Ware, konstitusi itu adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Heller, katanya konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Kenapa? Menurut Herman Heller, konstitusi itu nggak cuma bersifat yuridis, ya, tetapi juga bersifat sosiologis dan politis. Menurut Herman Heller, ada 3 pengertian konstitusi. Yang pertama, konstitusi itu dilihat dari arti politis dan sosiologis. Dari arti politis, artinya konstitusi itu dibuat oleh aktor-aktor politik. Ya, ada kepentingan di dalamnya. Dalam arti sosiologis, artinya konstitusi itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Gitu. Arti yang kedua, konstitusi dilihat dalam arti yang yuridis. Artinya, yuridis itu kan hukum ya. Artinya konstitusi itu adalah satu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat uh, yang harus dilakukan, yang harus diwujudkan gitu ya. Kalau melanggar ya dapat sanksi gitu. Arti yang ketiga, konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Jadi, undang-undang dasar itu adalah sebagai hukum yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, dari beberapa definisi ini ya, apalagi terutama yang menurut Herman Heller ya teman-teman, konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang dasar. Kenapa? Karena konstitusi itu nggak cuma dalam bentuk yang tertulis gitu ya. Undang-undang dasar itu adalah konstitusi yang tertulis. Konstitusi juga bisa berupa konstitusi yang tidak tertulis ya. Konstitusi yang tertulis itu contohnya yang undang-undang dasar, ada peraturan-peraturan pemerintah, regulasi ya, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota dan sebagainya. Pokoknya yang ada hitam di atas putih gitu ya, yang bisa kita baca. Itu adalah yang tertulis. Kalau konstitusi yang tidak tertulis ya, itu contohnya misalnya adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, kebiasaan-kebiasaan dalam ketatanegaraan gitu ya. Misalnya protokoler, adanya upacara 17 Agustus, terusnya contohnya misalnya di kantor, di sekolah itu dipasang foto presiden dan juga wakil presiden gitu ya. Ada pidato kenegaraan dan sebagainya gitu ya. Oleh karena itu, konstitusi itu nggak cuma konstitusi yang tertulis, tapi juga konstitusi yang tidak tertulis. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan landasan konstitusional? Landasan konstitusional itu sebuah landasan negara yang berkaitan erat dengan semua aturan dan ketentuan ketatanegaraan suatu bangsa. Apa itu landasan konstitusional Sankri? Konstitusi NKRI itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang secara resmi ditetapkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang dasar tersebut sebagai hukum dasar negara karena memuat dasar-dasar penyelenggaraan negara. Ya, di samping itu juga memuat dasar-dasar untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi sumber hukum tertulis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, jadi apa sih landasan konstitusional Sankri itu? Landasan konstitusional Sankri itu adalah landasan konstitusional dari NKRI, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, semua penyelenggaraan, semua pengembangan Sankri itu harus dijiwai, harus
dijabarkan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945-nya dan mengacu pada semua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen gitu ya. Jadi penyelenggaraan Sankri itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Pancasila itu kan adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, ya. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan supreme law. Nah, supreme law itu artinya adalah hukum tertinggi, ya. Ini bisa kita lihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, ini bisa teman-teman lihat di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan undang-undang ya, yang terdiri atas ini ya. Jadi ada hierarki, ada tingkatannya gitu ya. Yang paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945. Tentu saja ya di atasnya itu ada Pancasila ya, teman-teman ya, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu ada ketetapan MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang atau Perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu hierarki di bawahnya ada peraturan pemerintah, yang hierarki di bawahnya ada peraturan presiden, lalu ada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Artinya apa? Artinya dalam membuat suatu peraturan ya, misalnya peraturan daerah provinsi misalnya, itu harus mengacu pada hierarki peraturan di atasnya, harus mengacu pada peraturan presiden, harus mengacu pada peraturan pemerintah, harus mengacu pada undang-undang, harus mengacu pada TAP MPR, harus mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 dan juga harus mengacu pada Pancasila gitu ya. Artinya saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya gitu. Materi muatan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu adalah preambul atau pembukaan. Nah, pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Sifatnya adalah absolut atau mutlak. Artinya tidak bisa dirubah sampai kapanpun. Nah, alinea keempat ini adalah jiwa dari Undang-Undang Dasar 45 karena memuat pokok-pokok pikiran yang memuat tujuan negara yang meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 45 dan tujuan bangsa serta negara Indonesia. Nah, bagian yang kedua itu adalah batang tubuhnya atau pasal demi pasal. Nah, ini sifatnya dinamis dan fleksibel. Artinya bisa dirubah sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakatnya. Ya, bisa dirubah melalui amandemen. Nah, kecuali pasal 1 ayat 1. Kenapa sih kok pasal 1 ayat 1 itu nggak boleh dirubah? Oke, karena pasal 1 ayat 1 itu ya isinya adalah bentuk negara kita gitu ya. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik gitu ya. Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Rumusan pasal itu merupakan landasan kebijakan yang paling mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan, gitu ya. Nah, ini contoh amandemennya ya teman-teman. Kalau dulu ya itu tidak ada batas waktu jabatan presiden ya. Nah, oleh sebab itu Presiden Soeharto itu menjabat hampir 32 tahun. Nah, sesuai dengan kondisi zaman, sesuai dengan berkembangnya nilai-nilai demokrasi itu ya. Maka adanya amandemen ya. Amandemennya yang sekarang itu presiden itu jabatannya punya batas waktu yaitu 5 tahun ya, bisa dipilih dalam 2 kali periode ya. Nah, sampai saat ini ya Undang-Undang Dasar 1945 itu batang tubuhnya itu sudah 4 kali amandemen ya, sehingga sekarang ini Undang-Undang Dasar 1945 punya 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 itu ada 7 kunci pokok sistem pemerintahan NKRI. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Reichsstaat ya. Artinya
negara Indonesia itu bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka, ya. Negara yang menggunakan kekuasaan belaka itu tentu tidak memperhatikan hukum, ya. Maka pemimpinnya itu pasti sewenang-wenang. Penguasa atau pemimpin yang sewenang-wenang tentunya harus dibatasi oleh hukum. Tapi perlu juga diwaspadai bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa itu boleh jadi menguntungkan penguasa itu sendiri daripada rakyatnya. Sehingga solusinya adalah hukum harus diserahkan kepada lembaga perwakilan rakyat yang dipilih secara demokratis. Oke, kunci pokok yang kedua itu adalah Indonesia menganut sistem konstitusional. Artinya, negara Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolut atau kekuasaannya tidak terbatas gitu ya. Kekuasaannya tidak tak terbatas. Nah, dalam kunci pokok yang kedua ini ya ada lembaga-lembaga negara yang harus dipisahkan dengan tegas agar terjadinya check and balance gitu ya. Jadi ada pemisahan kekuasaan, separation of power, dan juga ada distribution of power atau pembagian kekuasaan itu ya antar lembaga. Ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif, ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksaminatif, ada lembaga independen ya yang satu sama lainnya itu kekuasaannya ya beda-beda gitu ya, nggak sama gitu. Sehingga tidak ada tumpang tindih kekuasaan. Sehingga diharapkan tidak ada penyelewengan atau penyimpangan atas kekuasaan. Oke, kunci pokok yang ketiga itu adalah kekuasaan negara tertinggi ada di tangan rakyat ya. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar ya, isinya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, rakyat itu sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi ya. Artinya, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian, kunci pokok yang keempat itu adalah Presiden adalah penyelenggara pemerintahan. Artinya, Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden itu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, ya, bukan parlementer. Jadi nggak ada perdana menteri. Oke, lalu yang kelima itu adalah presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR maupun kepada MPR. Itu ya, kenapa? Karena kedaulatan tertingginya ada di tangan rakyat. Jadi presiden itu hanya bertanggung jawab kepada rakyat ya. Presiden itu tidak bisa membubarkan DPR dan MPR. DPR dan MPR juga tidak bisa menjatuhkan presiden ya. Kemudian kunci pokok yang keenam itu adalah menteri adalah pembantu presiden. Presiden itu dibantu oleh wakil presiden dan juga menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu. Ini sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Yang ayat pertama itu presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ayat ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan ya. Ayat keempat, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang ya. Jadi menteri itu setiap menteri membidangi urusan-urusan yang beda-beda gitu ya. Misalnya kalau urusan pariwisata yaitu dibawahi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya dan sebagainya. Lalu, kunci pokok yang ketujuh itu adalah kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Artinya, kekuasaan presiden tidak bersifat absolutisme, tetapi bersifat tidak tak terbatas. Ya, jabatannya dibatasi oleh jangka waktu, yaitu selama 5 tahun dan maksimalnya 2 periode. Yang ini ada di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang kita masuk ke subbab landasan operasional. Apa itu landasan operasional? Apa itu operasional? Operasional itu artinya bersifat atau berkaitan dengan operasi ya. Atau bisa kita katakan bahwa operasional itu dapat berarti pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan.
Landasan operasional itu adalah sebuah landasan yang digunakan untuk mengelola kehidupan nasional sebuah negara secara keseluruhan. Landasan operasional itu sebagai dasar hukum, material yang memberi arah, serta menjadi pedoman pengelolaan oleh pemegang kekuasaan dalam mengelola sebuah negara. Jadi bisa kita simpulkan bahwa landasan operasional ini adalah berupa pelaksanaan dari sebuah konstitusi dan juga landasan ideal. Nah, apa sih landasan operasional Sankri itu? Landasan operasional Sankri itu adalah landasan dan dasar dalam penyelenggaraan administrasi negara Indonesia. Ya, jadi di dalamnya itu ada perumusan kebijakan, ada penyusunan rencana, penyusunan program-program pembangunan, ya, pelaksanaan kebijakan, pengendalian, pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa landasan operasional Sankri itu berkaitan dengan arah kebijakan nasional atau arah kebijakan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Oke, landasan operasional Sankri yaitu sampai saat ini ada 3 ya. Yang pertama itu adalah GBHN, garis-garis besar haluan negara. Garis-garis besar haluan negara ini ditetapkan oleh MPR ya, isinya adalah pola umum pembangunan nasional. Nah, GBHN ini dulu diterapkan pada masa Orde Baru ya, tapi dihapus pada tahun 2000 setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, setelah GBHN dihapus, maka landasan operasional Sankri itu berganti menjadi Propenas ya, atau Program Pembangunan Nasional. Nah, Propenas ini ada dasar kebijakannya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004. Nah, Propenas ini menjadi landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggaraan negara untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun gitu ya. Nah, karena Perpenas ini cuma berlaku 5 tahun ya, dari tahun 2000 sampai 2004 ya, maka setelah tahun 2004 itu Propenas ganti ya. Landasan operasional Sankri itu ganti jadi SPPN atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. SPPN juga ada dasar kebijakannya ya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, SPPN itu adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, dalam jangka menengah, dan juga dalam jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah gitu ya. Jadi outputnya itu adalah ada dokumen perencanaan ya, ada RPJP, ada RPJM, dan juga ada rencana kerja tahunan. Nah, tadi kan kita landasan operasional Sankrinya itu masih berpedoman pada SPPN ya, teman-teman ya. Nah, ini outputnya dari SPPM itu dalamnya adalah dokumen perencanaan ya. Ini kalau kita lihat ya, ada yang dalam tingkatan nasional, dalam tingkat kementerian, dan juga ada tingkat daerah gitu ya. Kementerian ini masuknya ke nasional sebenarnya. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada kesesuaian ya, ada sinergitas ya antara RPJP di nasional, di kementerian, dan juga di daerah gitu ya. Artinya rencana pembangunan di daerah itu harus sesuai ya, harus berdasarkan rencana pembangunan nasional gitu ya. Rencana pembangunan di kementerian itu harus sesuai dengan rencana pembangunan nasional ya. Kalau kita lihat yang namanya RPJP, rencana pembangunan jangka panjang, itu dalam jangka waktunya 20 tahun ya. Nah, itu kemudian dijabarkan lagi dalam RPJM atau rencana pembangunan jangka menengah dalam jangka waktu 5 tahun ya. Kemudian dalam jangka waktu 5 tahun itu ada lagi diturunin ke bawahnya itu RKP ya. Kalau di nasional ada rencana kerja pemerintah itu dalam jangka waktu 1 tahun gitu ya. Kalau kita lihat di tingkat nasional ya, 20 tahun itu adalah RPJP nasional,
dalam jangka waktu 5 tahunnya adalah RPJM nasional dan dalam jangka waktu 1 tahunnya adalah RKP atau rencana kerja pemerintah. Ya, dalam tingkat kementerian ya itu yang 20 tahunnya ada RPJPK, ada rencana pembangunan jangka panjang kementerian. Ya, ini harus mengacu pada RPJP nasional ya. Lalu turunannya ada RPJMN ya atau rencana pembangunan jangka menengah eh, kementerian ya, atau juga diturunin bisa ke Renstra, rencana strategis kementerian atau lembaga itu. Lalu diturunin lagi ke rencana kerja kementerian atau lembaga itu ya. Lalu di daerah juga sama ya, di daerah itu 20 tahunnya ada RPJPD atau rencana pembangunan jangka panjang daerah. Lalu diturunin jadi RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah ya, yang biasa diturunin lagi jadi Renstra SKPD, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ya. Lalu dalam jangka waktu 1 tahunnya itu ada Renja SKPD atau rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Oke, tadi kita udah bahas ya tentang landasan Sankri, yaitu ada 3, ada landasan ideal, ada landasan konstitusional, dan juga ada landasan operasional. Nah, bagaimana sih hubungan antar landasan Sankri tersebut? Oke, tadi kita udah bahas ya tentang landasan Sankri ya, ada 3, ada landasan ideal, ada landasan konstitusional, dan juga ada landasan operasional. Nah, apa sih hubungannya gitu ya antar ketiga landasan Sankri ini? Jadi eh, 3 landasan Sankri itu saling berhubungan dan membentuk hierarki teman-teman gitu ya. Yang pertama itu adalah landasan ideal. Landasan ideal Sankri itu adalah landasan ideal NKRI, yaitu adalah Pancasila. Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia gitu ya. Artinya semua peraturan ya, semua kebijakan yang ada di Indonesia itu semuanya harus berpedoman pada Pancasila, gitu ya. Nah, landasan ideal yaitu di bawahnya ada landasan konstitusional. Landasan konstitusional Sankri itu adalah landasan konstitusional NKRI, gitu ya. Artinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Landasan konstitusional Sankri ini harus berpedoman pada landasan ideal Sankri. Artinya, Undang-Undang Dasar 1945 itu harus berpedoman pada Pancasila, ya. Kemudian, landasan operasional Sankri ya itu yang tadi ada 3 ya teman-teman ya, ada GBHN ya, ada Propenas dan juga ada SPPN. Nah kalau sekarang itu kita pakainya SPPN ya. Nah SPPN itu harus berpedoman pada landasan konstitusional dan juga landasan ideal ya. Artinya SPPN itu harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berpedoman pada Pancasila gitu ya. Jadi hubungannya saling berhubungan satu sama lain dan membentuk hierarki atau tingkatan. Oke, teman-teman, tadi kita udah bahas materi tentang landasan Sankri ya. Nah, ini ada tugas individu, penilaiannya 10% ya. Nanti teman-teman cari berita dari sumber internet ya mengenai tindakan pelanggaran terhadap 6 pokok etika kehidupan berbangsa atau tindakan pelanggaran terhadap 6 etika sosial ya yang terjadi di Indonesia. Satu etika itu satu berita pelanggaran. Jadi teman-teman karena ada 6 uh, etika sosial, jadi teman-teman bikin atau cari 6 berita pelanggaran ya. Kemudian kalau sudah ketemu, teman-teman screenshot beritanya ya di Microsoft Word. Kemudian teman-teman berikan tanggapan dan kira-kira apa sih solusinya gitu ya atas masalah tersebut ya. Jangan lupa ya etika keilmuan selalu sertakan referensinya ya teman-teman ya dalam tugasnya ya. Nanti teman-teman dari Microsoft Word itu dirubah jadi PDF ya. Deadline-nya itu hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 pukul 23.59 ya. Nanti tugasnya teman-teman upload di Google Drive kelas masing-masing dalam folder tugas ya, upload dalam bentuk PDF.
lewat batas deadline pengumpulan, maka nilainya akan dikurangi 5 poin. Ya, jadi harap kerjakan dengan serius ya, karena ini penilaiannya 10%. Sekian penjelasan materi di pertemuan keempat ini mengenai landasan Sankri. Semoga teman-teman bisa paham materinya. Jika ada yang tidak paham, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di grup kelas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan selamat menunaikan ibadah puasa.